Ini kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Merdeka, kali ini gue bicara bukan buat mengomentari, tapi sebagai bagian dari perjuangan ini. Barang siapa ingin merdeka, ia harus siap di penjara. Itulah kutipan Tan Malaka di bukunya Dari Penjara ke Penjara. Kalimat yang cukup lama tersimpan dalam sejarah dan kini menjadi kalimat yang berkecamuk di hati Ferry Irwandi. Beberapa jam yang lalu, teman-teman tahu kalau Ferry Irwandi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Mabes TNI dengan tuduhan pidana yang pasalnya tidak jelas. Tapi yang pasti tuduhan itu muncul setelah Ferry Irwandi vokal mengkritik Undang-Undang TNI, menyoroti korban kerusuhan demo, dan membongkar manipulasi informasi di media sosial serta yang terbaru, dugaan operasi darurat militer buntut demo ruang anarki yang terjadi beberapa minggu lalu. Nah, melihat situasi ini bukan sekedar kasus hukum, ini adalah pola lama yang hidup kembali. Dahulu Tan Malaka yang which is itu idolanya Kanda Ferry Irwandi di penjara kolonial karena ide. Hari ini Ferry Irwandi menghadapi hal yang sama. Nah, saya tegaskan di awal, saya berdiri di sisi Ferry Irwandi karena ide tidak bisa dibunuh, ide tidak bisa dipenjara. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Memang bagi sebagian orang, termasuk saya dan Ferry Irwandi, mungkin penjara tidak semenakutkan itu. Bagaimana tidak? Bukankah kita hidup di republik ini saat ini pun sudah terasa di penjara? Penjara bagi kami bukanlah jeruji. Lebih dalam dari itu, jiwa kami sudah terpenjara saat suara dan kritik kami dilawan dengan langkah represif. Padahal sebegitu kami mencintai negeri ini melalui kritik. Dan apa balasannya? Alih-alih dijawab dengan dialog, hari ini kami justru dibalas dengan laporan pidana yang berujung pada kriminalisasi. Alih-alih dilawan dengan argumen, kita justru dilawan dengan ancaman hukuman. Nah, saya tahu benar pola ini. Sebagai aktivis, saya sudah melihatnya berkali-kali, dan setiap kali ada suara kritis, negara sering lebih memilih membungkam ketimbang mendengarkan. Tan Malaka dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara menceritakan bagaimana ia dianggap kriminal, dianggap pengacau, buronan, dan berulang kali dipenjara oleh pihak Belanda, oleh Jepang, bahkan oleh bangsanya sendiri. Bukan karena ia mencuri, bukan karena ia membunuh, tapi karena ide-ide tajamnya tentang kemerdekaan, tentang rakyat, dan tentang kebebasan. Dan hari ini Ferry Irwandi pun mengalami hal yang sama, mirip. Ia tidak dituduh merampok, tidak dituduh korupsi, tidak dituduh melakukan kekerasan. Yang ia lakukan hanyalah menyuarakan kritik, mengajak kita untuk berpikir dan menolak ketidakadilan. Nah, Tan Malaka dulu dipenjara dengan borgol besi. Nah, tapi kali ini Ferry dihadapkan dengan borgol digital, laporan cyber, framing media, dan mungkin ancaman hukum yang serius. Nah, saya belajar satu hal dari Tan Malaka. Penjara hanyalah tempat fisik. Ide tetap akan bisa melompat keluar, menembus tembok, dan hidup di kepala setiap orang. Nah, Ferry Irwandi mengulang pesan itu dengan tegas. Ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara. Bagi saya, kalimat itu bukan sekedar slogan. Ini adalah pengingat bahwa sekuat apapun rezim berusaha membungkam, gagasan akan selalu menemukan jalan keluar. Mungkin sedikit saya menyelipkan pesan ke Bang Ferry. Sekalipun kita berbeda patron, Anda adalah seorang Malakan, sementara saya adalah seorang Soekarnois. Kita punya satu kesamaan, Bang, tentang romantisme di penjara. Jadi saya ucapkan selamat, Anda telah mendapatkan panggung kesakitan demi perhatian publik pergerakan. Jika memang tuduhannya dari pihak TNI ke Ferry ini didasari oleh kritik, maka Mabes TNI salah besar. Ferry dan banyak influencer di luar sana telah lama berinvestasi pada pemikiran subscribernya. Semakin erat kalian bungkam, maka suara akan menggaung lebih keras. Nah, adapun sikap yang saya ambil, saya berdiri bersama Ferry Irwandi bukan karena saya setuju 100% dengan apa yang dia ucapkan, bukan juga karena saya menganggap dia sempurna, tapi karena saya percaya suara kritis tidak boleh dibungkam. Kalau kamu percaya suara rakyat tak boleh dibungkam, jangan diam, bicaralah, tulislah, sebarkan. Karena hanya dengan suara kita bisa memastikan sejarah tidak terus mengulang luka yang sama.
Merdeka.